Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman sekalian, semoga tetap semangat dalam perkuliahan hari ini walaupun kita hanya melalui online. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Semoga teman-teman sekalian bersemangat dalam kuliahnya, menuntut ilmunya, sehingga bisa digunakan untuk bekal perkuliahan atau bekal di kemudian hari. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita telah berbincang terkait dengan kenapa sih orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Beragam jawaban yang teman-teman kirimkan di Google Classroom, jawaban yang sangat indah, sangat menarik, sehingga teman-teman bisa memahami kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia dari mulai kelas TK bahkan sampai di perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan dan fungsi bahasa di negara kita. Sebelum itu, target dari perkuliahan hari ini, teman-teman dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta penggunaan bahasa dalam situasi resmi maupun tak resmi, bahasa lisan maupun tertulis, sehingga tujuannya teman-teman mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, teman-teman mampu menerapkan bahasa Indonesia dalam situasi resmi baik secara lisan maupun tulisan. Inilah target dari pertemuan hari ini, sehingga teman-teman harus pahami bahwa tujuan pembelajaran ini teman-teman dituntut untuk bisa memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan mampu mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam kondisi yang resmi maupun non-resmi, baik secara lisan maupun tulis. Baik teman-teman sekalian, apa sih yang teman-teman ketahui tentang bahasa? Pasti beragam jawabannya. Teman-teman bisa tulis nanti bahasa menurut teman-teman di kolom chat di YouTube. Silakan teman-teman tulis nama dan tulis komentar teman-teman di dalamnya. Kalau sebagian orang mengatakan bahasa itu adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk alat berkomunikasi. Tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi. Entah itu bahasa secara lisan, entah itu bahasa secara bahasa tubuh, entah itu bahasa isyarat. Bahasa itu sangat penting karena itu adalah merupakan alat komunikasi, sehingga bahasa menjadi tolak ukur bagaimana kita berinteraksi kepada sesama. Yang berikutnya adalah di Indonesia itu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu digunakan di Indonesia? Itu berbagai sejarah telah mengungkapkan bahwa bahasa Melayu yang kala itu digunakan dalam bahasa perdagangan. Walaupun penuturnya sedikit tidak seperti penutur dari bahasa Jawa, Sunda, ataupun yang lainnya yang banyak penuturnya. Namun di Indonesia tidak menggunakan bahasa Jawa untuk dijadikan bahasa nasional. Malah bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional karena bahasa Melayu adalah kala itu digunakan untuk komunikasi berbagai negara Asia Tenggara. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa penghubung di berbagai negara Asia Tenggara, terutama orang-orang yang singgah di Indonesia untuk berjualan atau berdagang. Kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya raya akan rempah-rempahnya, sehingga banyak yang datang dari Asia Tenggara datang ke Indonesia untuk berdagang terkait dengan rempah-rempah itu. Dan bahasa yang digunakan antar negara itu adalah bahasa Melayu. Apa sih kelebihan dari bahasa Melayu? Menurut Prof. Sucipto, itu ada beberapa kelebihan dari bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu itu telah digunakan sebagai bahasa penghubung berabad-abad di tanah air kita. Jadi sebelum Nusantara terbentuk, sebelum Indonesia terbentuk, itu sudah digunakan. Beberapa kerajaan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaannya. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas wilayah
bahasa lain, meskipun penuturnya aslinya tidak sebanyak penutur yang asli. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa bahasa Melayu sudah tersebar di berbagai negara, berbagai daerah. Walaupun orang yang menggunakan bahasa Melayu itu tidak sebanyak penutur asli dari daerah ataupun di Jawa ataupun yang lain. Bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa di Asia Tenggara. Ini sudah saya jelaskan, bahasa Melayu itu bersifat sederhana, tidak ada mengenal tingkat-tingkatan, beda dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada tingkat-tingkatannya, ada bahasa Ngoko, Kromo Inggil, itu ada tingkat-tingkatannya. Bahkan terasa sulit kita belajar ketika ada tingkat-tingkatannya. Kalau bahasa Melayu itu datar-datar saja. Mengatakan ngomong sama orang tua, ngomong sama sesama itu sama dengan bahasa Melayu. Tetapi di Jawa itu berbeda. Ngomong sama orang tua itu harus menggunakan apa. Nah, itulah yang dikatakan bahwa bahasa Melayu itu bersifat sederhana. Bahasa Melayu itu mampu mengatasi perbedaan berbagai bahasa di daerah Indonesia. Kita ketahui pulau yang luas, daerah yang luas di Indonesia itu beragam bahasa daerah. Di Papua sendiri itu bahasa hampir ribuan bahasa daerah, dan itu untuk menyatukan Nusantara itu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa persatuan yang akan digunakan untuk menyatukan di berbagai daerah. Ya, zaman dulu yang tadi saya ceritakan bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan sejak zaman Sriwijaya. Kenapa zaman Sriwijaya tidak menggunakan bahasa daerahnya? Karena sulit dari bahasa itu untuk dipelajari ke depannya, sehingga menggunakan bahasa Melayu. Di Sriwijaya itu digunakan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu digunakan untuk bahasa kebudayaan, suku dan aturan yang ada di kerajaan. Bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa penghubung antar suku bangsa yang di bawah kekuasaan Sriwijaya. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa perdagangan di kerajaan tersebut. Sehingga sudah lama bahasa Melayu itu digunakan oleh bangsa Indonesia waktu itu yang belum namanya bangsa Indonesia, masih menggunakan kerajaan Sriwijaya. Teman-teman perlu ketahui kapan sih sebenarnya bahasa Indonesia itu digunakan. Pasti teman-teman ingatlah dengan tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda itu menyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak inilah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa bangsa Indonesia. Karena persatuan, bahasa persatuan yang digunakan menjadi bahasa nasional. Maknanya apa dari ikrar ini? Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa. Kita bayangkan, ketika kemerdekaan itu berasal dari berbagai daerah, sulit kita akan merdeka karena daerahnya masing-masing daerah itu memiliki bahasa masing-masing, sehingga dengan bahasa Indonesia menyatukan berbagai daerah dan mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang harus disatukan dengan sebuah bahasa. Bahasa Indonesia bisa digunakan untuk alat komunikasi berbagai daerah, sehingga untuk mendapatkan kemerdekaan itu bisa tersusun, bisa terkoordinir dengan baik. Yang berikutnya adalah maknanya, tidak berarti bahwa bahasa daerah itu harus dihilangkan, harus dihapuskan, salah. Bahasa daerah harus dilestarikan sebagai ragam bahasa kekayaan yang ada di Indonesia. Makanya salah ketika seseorang bertemu temannya sesama sukunya menggunakan bahasa Indonesia. Justru menggunakan bahasa daerah itu lebih menarik. Karena apa? Memelihara atau melestarikan bahasa daerah. Makanya ada sebuah semboyan, gunakan bahasa daerah. Makanya ada semboyan, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Sekali lagi ada sebuah semboyan, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa nasional, dan kuasai bahasa asing. Itu adalah semboyan yang menurut saya itu patut kita renungkan, bagaimana kita dengan bahasa Indonesia tidak menghilangkan bahasa daerah, tapi justru bahasa daerah kita gunakan untuk keberagaman bahasa yang ada di Indonesia.
Hai teman-teman sekalian, sedikit tadi adalah pengantar untuk kapan sih bahasa Indonesia itu digunakan, terus sejarahnya dari bahasa apa sih bahasa Indonesia itu sekarang. Mari kita pahami apa sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia itu. Apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bagi warga bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kalau kita cermati, kata kedudukan itu dapat diartikan status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang diturunkan, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi itu adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya, sehingga ada namanya kedudukan dan fungsi. Contoh kedudukan ini fungsinya apa? Nah, itulah yang akan kita pahami, yang akan kita diskusikan pada hari ini. Kedudukan bahasa Indonesia itu sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Silakan teman-teman cek di Undang-Undang Dasar, pasti ada. Yang pertama, dalam undang-undang ini kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Bahasa yang digunakan seluruh Indonesia itu adalah bahasa nasional. Fungsinya apa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri contohnya, ataupun di forum-forum resmi, itu bangga dengan kebanggaan bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah lambang identitas nasional. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di luar contohnya, itu menyatakan oh itu loh Indonesia, menjadi sebuah identitas dari Indonesia itu sendiri. Alat pemersatu berbagai suku, bangsa dengan berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Sekali lagi, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional menjadi bahasa pemersatu dari daerah-daerah atau suku bangsa di Indonesia. Yang berikutnya adalah bahasa berhubungan antar daerah. Ini adalah bahasa ketika ketemu saudara-saudara kita dari lain daerah, itu bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung. Kan tidak logis ketika orang Jawa ketemu sama orang Makassar menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, sehingga nggak nyambung. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa menjadi sebuah penghubung antara kedua daerah tersebut. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Kalau tadi bahasa nasional, sekarang bahasa sebagai bahasa negara. Apa fungsinya? Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Ketika teman-teman nanti berpidato dalam tingkat nasional, itu menggunakan bahasa negara. Ketika presiden akan menyampaikan sebuah pidatonya, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu biasanya bahasa kenegaraan itu bersifat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada ataupun aturan-aturan yang ada di bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah alat penghubung antara tingkat nasional. Ketika ada konferensi, ketika ada rapat besar secara nasional, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam sebuah pendidikan atau teknologi dan yang lainnya. Bahasa yang digunakan itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika saya menyampaikan materi, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun diselingi dengan bahasa-bahasa yang lain untuk mempermudahkan pemahaman mahasiswa atau peserta didik. Yang berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita aplikasikan bahasa Indonesia ini. Penggunaan bahasa Indonesia itu di mana saja sebenarnya? Itu sudah diatur di dalam sebuah undang-undang. Yang pertama, pasal 26. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undang. Kalau teman-teman membuat undang-undang, membuat aturan, nanti di tempat kerjanya teman-teman membuat SK, membuat undangan, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikutnya di pasal 27, itu bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, kayak KTP ataupun sertifikat, dokumen-dokumen resmi atau surat-surat penting, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Di pasal 28 juga dijelaskan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato kepresidenan. Jadi presiden, wakil, menteri, dan pejabat yang lainnya dalam berpidato wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima,
Yang keempat, pasal 29 ayat 1 itu menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Tadi sudah saya sampaikan, saya mengajar itu harus menggunakan pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Pak, bagaimana kalau di dalamnya itu ada orang asing? Ya kita menggunakan bahasa pengantar dulu, setelah itu kita menggunakan bahasa yang lain. Yang berikutnya di pasal 30 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai pelayan administrasi publik di instansi pemerintah. Yang keenam, pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman. Ini biasanya nota perjanjian. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional ataupun internasional. Ketika teman-teman ada forum nasional, itu jangan menggunakan bahasa daerah, harus menggunakan bahasa Indonesia. Ketika teman-teman berpidato di internasional, teman-teman wajib menggunakan bahasa pengantar itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu sering dilakukan oleh presiden kita, pejabat-pejabat kita kalau keluar negeri pasti bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah bahasa Indonesia wajib digunakan untuk komunikasi secara resmi di lingkungan pemerintah ataupun swasta. Ketika kita di kantor itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, walaupun nyatanya kadang banyak yang ketemu teman-teman sedaerahnya menggunakan daerah itu nggak masalah. Yang penting pengantar dalam pemerintahan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berikutnya, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk laporan setiap lembaga atau perorangan. Yang ke-10, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Inilah yang nanti bahasa Indonesia sangat penting di dalam mata kuliah di prodi ini. Karena ini nomor 10 ini sebagai penulisan karya ilmiah. Karena teman-teman nanti akhir dari kuliah ini adalah menyusun karya ilmiah, baik itu skripsi, baik itu laporan, baik itu artikel ataupun jurnal. Itu teman-teman akan bersinggungan dengan bahasa Indonesia. Penulisan apapun, makalah, semua inilah yang sangat penting. Kenapa di perguruan tinggi itu juga ada mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil. Yang ke-11 adalah bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama-nama geografi, jalan apa dan sebagainya. Yang ke-12, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk informasi produk atau jasa umum. Yang ke-13, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk rambu-rambu atau petunjuk jalan dan sebagainya. Fasilitas umum itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rambu-rambu, keterangan jalan dan sebagainya. Yang terakhir, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Biasanya beberapa media massa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun ada ditambah bahasa-bahasa lokal yang sudah bahasanya diserap oleh bahasa lokal. 14 ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang teman-teman harus pahami, teman-teman harus aplikasikan dalam kehidupan kita dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jangan sampai salah kaprah kita menggunakan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan tempatnya. Yang berikutnya, faktor apa saja sih yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Ada beberapa yang menjadikan kuatnya aturan atau kuatnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, jelas landasan yang paling utama ideal itu adalah Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ini mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu, bahasa yang kuat untuk menyatukan daerah-daerah di Indonesia. Tanpa ada bahasa Indonesia saat itu, mungkin perjuangan akan sulit untuk mencapai kemerdekaan. Dengan bahasa Indonesia, maka perjuangan mudah untuk kita berkoordinasi, untuk berjuang, untuk meraih kemerdekaan. Makanya dia menjadi landasan utama di dalam pembahasan ini. Yang berikutnya adalah landasan faktor konstitusional atau landasan konstitusional. Itu adalah ada di undang-undang yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara, diatur dalam negara. Bahasa yang lain bukan menghilangkan, tetapi bahasa ini menjadi bahasa nasional. Yang ketiga adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan merupakan faktor yang terlihat langsung dengan bahasa, terlibat langsung dengan bahasa.
Sedangkan bahasa Indonesia berakar pada atau berasal dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa penghubung saat itu. Sehingga inilah faktor dari sejarahnya ada, faktor yang dari hukumnya ada, faktor dari yang keutamaan ada. Sehingga ini adalah beberapa faktor yang menjadikan dasar kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa atau kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, yang terakhir dari penjelasan tadi pasti kita sudah dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu sudah digunakan jauh-jauh hari, digunakan untuk alat penghubung atau alat komunikasi di berbagai negara Asia Tenggara, dan juga digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya, dan juga digunakan untuk alat komunikasi dalam berdagang di Nusantara saat itu. Dan kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya di Indonesia. Sedangkan fungsinya yaitu bahasa secara bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan dalam tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah salah satu fungsi dari bahasa Indonesia. Inilah kesimpulan yang sekiranya teman-teman bisa pahami terkait dengan materi ini. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman kurang memahami, bisa langsung komen di dalam chat ataupun langsung WA saya, nanti akan kita diskusikan ketika kita tatap muka. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengaplikasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekali lagi, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa nasional, kuasai bahasa asing. Ini adalah salah satu semboyan kita agar kita mampu mengaplikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.